Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu yang soleh dan soleha. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, sehat, cerdas, ceria. Allahu Akbar. Nah, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku kepahaman. Amin. Baiklah, anak-anak, pada hari ini kita akan memulai pelajaran yaitu tentang Quran Surah Al-Hujarat ayat ke-13. Nah, di sini Ibu akan membacakan Surah Al-Hujarat. Nah, sebelum kita lanjut ke pelajaran berikutnya yaitu tentang Quran Surah Al-Hujarat ayat 13, lebih dahulu kita harus mengetahui apa tujuan dari pembelajaran kita, yaitu yang pertama, membaca dan menghafal ayat Al-Quran ayat Al-Hujarat ayat 13. Yang kedua, anak-anak bisa menuliskan dan memahami pesan pokok surah Al-Hujarat ayat ke-13 dan selanjutnya memahami hukum tajwid. Nah, anak ibu yang soleh-soleha, coba sekarang kita bersama-sama membaca Quran Surah Al-Hujarat ayat ke-13 yang bunyinya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Inna akramakum innallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Nah, setelah kita mengetahui ayatnya ya, sekarang anak-anak ibu harus tahu apa itu artinya. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Nah, anak-anak ibu semuanya, setelah tadi kita belajar tentang Quran Surah Al-Hujarat ayat 13, ya, kita telah membacanya, kita tahu hukum bacaannya. Kita juga harus tahu apa itu Al-Hujarat. Al-Hujarat terdiri dari berapa ayat, diturunkan di mana, ya kan, tergolong ke dalam surah apa, dan surah Al-Hujarat itu merupakan surah yang keberapa di dalam Al-Quran. Ada yang tahu anak ibu? Oke, ya, Al-Hujarat itu coba apa arti Al-Hujarat? Iya, pinter. Al-Hujarat itu artinya kamar-kamar. Nah, Al-Hujarat itu terdiri dari berapa ayat? Ayo, siapa yang tahu? Oke, Dinda pinter. 18 ayat. Lanjutkan. Diturunkan di kota manakah? Quran Surah Al-Hujarat ayat ke-13. Iya Hanifah, surah yang diturunkan di mana? Oke, pinter anak ibu, di kota Madinah. Memang is the best anak ibu, ya kan? Rajin baca ini di rumah ini, ya kan? Nah, tergolong ke dalam surah apakah? Ya kan? Tadi turunnya di kota Madinah. Kalau dia turunnya di kota Mekah, namanya surah Makiyah. Kalau turunnya di kota Madinah, itu disebut surah Madaniyah. Nah, yang selanjutnya, surah Al-Hujarat itu merupakan urutan yang keberapa di dalam Al-Quran? Hayo anak ibu, siapa yang tahu?
Iya, pinter Dewi. Urutannya keberapa, Nak? Urutan yang ke-49 di dalam Al-Quran. Jadi anak ibu udah tahu kan Al-Hujarat artinya apa? Terdiri dari berapa ayat? Diturunkan di kota mana? Tergolong dalam surah apa, ya kan? Urutan surah yang keberapa di dalam Al-Quran? Nah, di dalam membaca Quran surah Al-Huzarat ayat 13, coba diperhatikan ketika anak-anak membaca, ya kan? Jangan terlalu terburu-buru. Di situ ada ikhfa, ya. Ikhfa itu artinya melafalkan huruf dengan cara menyembunyikan atau menyamarkan bunyi nun mati atau tanwin dengan dibaca dengung. Nah, seperti ini contohnya. Bukan min jakarin ya, tapi mil ya, cara membacanya dengan cara dengung. Nah, tadi ketika kita membaca surah Al-Hujarat ayat 13, di situ ada hukum bacaannya, ya kan? Tadi hukum bacanya ikhfa. Yang sekarang kolkolah. Kolkolah artinya getaran suara ketika mengucapkan huruf sukun sehingga menimbulkan pantulan yang kuat. Contohnya holaknakum, ya. Ibu ulangi lagi ya, misalnya holaknakum. Nah, huruf kopnya di situ kan ada pantulannya ya, menimbulkan pantulan yang. Nah, di sini ada tata cara menuliskan Quran surah Al-Huzarat ayat ke-13 ya. Yang pertama yaitu cara menuliskan huruf Arabnya dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Kalau tulisan Latin itu dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Jadi beda ya. Kalau kita menulis Arab dari sebelah kanan ke kiri, tapi kalau tulisan Latin dari kiri ke kanan. Nah, langkah selanjutnya yaitu yang kedua memperhatikan tulisan hurufnya. Sebab ada tulisan huruf yang ditulis di atas, di tengah, dan di bawah garis. Yang ketiga yaitu memperhatikan tulisan titik, gerigi, dan harokat yang. Jadi, anak-anak ibu, kalau sudah tahu tata cara menuliskannya, kalian menulis yang rapi, ya kan? Nah, setelah itu anak-anak harus menghafalnya, ya kan? Bagaimana cara menghafal Quran surah Al-Hujarat itu biar lebih mudah, ya kan? Yang pertama anak ibu dibagi 4 dulu, nak, 4 baris, ya kan? Yang pertama anak-anak hafal dulu 1 baris, anak ibu ulang-ulang ya sebanyak 5 atau 10 kali, ya kan? Ataupun bagaimanalah diulang-ulang, ya kan? Setelah udah hafal baru anak ibu menghafal baris kedua. Begitu juga diulang sampai hafal. Setelah baris pertama dan baris kedua udah hafal, anak ibu ulangi dari baris pertama sampai baris kedua ya. Setelah hafal, begitu lagi lanjut terus sampai baris yang terakhir ya. Kan terdiri dari 4 baris. Kalau sudah hafal baris ke pertama, kedua, lanjut baris-baris berikutnya. Begitu juga caranya agar lebih hafal. Nah, anak ibu tadi sudah membaca Quran surah Al-Huzarat, sudah mengetahui artinya, ya kan? Sudah mengetahui hukum bacaannya. Sekarang anak ibu semua coba perhatikan ya, pesan pokok apa sih yang terkandung di dalam Quran surah Al-Huzarat ayat 13? Pesan pokok dari surah Al-Huzarat ayat 13 menjelaskan tentang keragaman manusia, baik dari jenis kelamin, bangsa, maupun suku bangsa. Ya, Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling membantu. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah, jadi kalau ada
Allah menciptakan misalnya ada orang yang berkulit hitam ataupun berkulit putih, ada yang berhidung mancung, ada yang berhidung pesek. Semua itu nggak boleh kita hina. Kalau kita menghina, berarti kita menghina ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah menciptakan semua ini itu merupakan suatu keragaman, ya, diciptakan Allah suatu keragaman dari mulai yang berbeda jenis kelamin, suku bangsa, ya, dari ras, ya, semua itu untuk saling membantu, ya kan? Nah, anak ibu semuanya yang soleh soleha, setelah kita mempelajari tentang Quran Surah Al-Huzarat ayat ke-13, nah kita udah tahu bagaimana cara membacanya, apa artinya, hukum tajwidnya, pesan pokoknya yang terkandung di dalamnya, ya kan? Tata cara menulisnya dan menghafalkannya. Maka pelajaran kita pada hari ini sampai di sini, ya kan? Semoga bermanfaat. Dan Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.